Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siapa di sini yang pernah kena cacar air? Nah, di sini saya sudah pernah ya terkena cacar air ya waktu saya kecil dulu, waktu saat SD. Nah, jadi saya terkena cacar air, kemudian saya menularkan orang satu rumah ya yang belum pernah terkena cacar air saat itu terkena semua. Nah, jadi berbagi-bagi ya dalam satu rumah. Nah, cacar air ini memang identik ya, orang-orang bilangnya ini penyakit yang cuma bisa dialami oleh anak-anak ataupun anak kecil. Nah, tetapi ya cacar air ini kan infeksi virus. Ya, jadi itu bisa dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, baik orang dewasa, ya, itu bisa dialami. Nah, apalagi kalau seandainya teman-teman belum pernah kena cacar air, ya, ini bisa meningkatkan resiko terkena cacar air. Namun memang lebih beresiko ya terhadap orang-orang yang belum pernah terkena cacar air dan belum mendapatkan vaksinasi cacar air. Jadi kita akan membahas penyebab dan resiko cacar air. Mengenal virus cacar air. Varicella zoster, nah ini nama virus cacar air ya. Jadi ini virus yang menyebabkan orang terkena cacar air. Nah, cacar air ini memang akan lebih mudah menular pada orang yang belum pernah terinfeksi dan juga belum pernah mendapatkan vaksinasi cacar air. Penularannya itu bisa secara langsung ya dari orang ke orang, yang melalui kontak kulit ataupun karena luka cacar tadi, atau juga melalui droplet ya yang dikeluarkan ketika penderita bernapas, berbicara, bersin ataupun batuk. Itu penularan secara langsung. Kalau penularan secara tidak langsung, yaitu misalkan ya terkontaminasi ya barang yang terkena virus cacar air, yaitu teman-teman gunakan. Nah, inilah penularan secara tidak langsung. Jadi kalau misalkan ya ada orang yang terkena virus cacar air, ya misalkan ada keluhan demam ya ataupun ada keluhan dia keluar lentingan di kulit-kulitnya itu ya. Nah, itu bisa menularkan ke orang lain. Penyakit cacar air ini ya kalau pada anak-anak bisa saja tidak menimbulkan gejala serius ya, berbeda dengan orang dewasa, apalagi kalau seandainya sedang hamil ya. Ini bisa mempengaruhi bayinya dan juga bisa mengganggu kehamilannya. Fase virus cacar air. Penyakit ini ya termasuk penyakit yang self-limiting, artinya bisa mereda dengan sendirinya. Cacar air ini ada beberapa fase ya. Yang pertama itu fase prodromal. Nah, setelah virus masuk ke tubuh kita, nah ini virus akan menginfeksi ya mukosa selaput lendir ya pada saluran pernapasan atau jaringan mata. Virus akan menyebar ke aliran darah kita. Dan barulah muncul gejala seperti demam, ya, sakit kepala, dan juga kelelahan. Yang kedua, fase sekunder. Pada fase kedua inilah ya, infeksi cacar air tadi yang menyebabkan ya kulit yang kemerahan, tiba-tiba muncul lentingan-lentingan yang berisi air. Penyebaran lentingan ini ya bisa ke mana saja, ke wajah, ke kepala, bahkan ya ke punggung, ke dada, depan, perut, kaki, semuanya ya, sampai ke pantat-pantat pun bisa ya terkena cacar air lentingan tadi. Pada kondisi ini ya bisa timbul gatal. Nah, jadi makanya kadang orang yang terkena cacar air itu rasanya ingin menggaruk ya, tapi ini nggak boleh ya. Sebenarnya jangan sampai lentingan tadi pecah ya, baik digaruk ataupun kena gesekan. Karena kalau lentingannya pecah ya berisi virus ya, ini nanti virusnya bisa menyebar ke orang lain ya, menular ke orang lain. Yang ketiga, fase pembentukan pustula ataupun fase ketiga ya. Nah, lentingan yang pecah tadi ya ini nanti bisa menyebabkan luka terbuka ya. Jadi kayak luka lecet seperti itu. Nah, ini nanti bisa juga bakteri malah menginfeksi luka terbuka. Yang perlu teman-teman ketahui juga ya, luka cacar air yang pecah tadi akibat garukan itu bisa sulit dihilangkan. Nah, jadi bisa berbekas ya, bahkan bisa nanti ya terlihat menghitam-hitam kalau sudah sembuh. Usahakan lentingan itu jangan sampai pecah, baik karena gesekan ataupun karena garukan. Nah, pada lentingan yang belum pecah, nanti tubuh akan semakin aktif ya, itu untuk melawan infeksi dari cacar air virusnya. Nah, ini nanti lentingan bisa mengempes ya, kemudian nanti bisa di situ ya menumpuk
sel-sel darah putih. Keempat, fase umbilikasi. Nah, pada fase ini ya itu tadi ya, setelah pustula tadi, kemudian lentingan mengempes ya, kemudian nanti keropeng-keropeng itu lama-lama nanti akan mengelupas. Nah, inilah menandakan kalau fase cacar air itu sudah sembuh ataupun sudah fase penyembuhan. Apa saja faktor resiko cacar air? Nah, teman-teman, ya siapa yang pernah terkena cacar air ya biasanya itu tidak terkena lagi untuk kedua kalinya. Ya karena kalau orang yang sudah pernah terkena cacar air, ya tubuh itu sudah memiliki antibodi. Ya jadi sebagai perlawanan kalau seandainya ada infeksi, ya biasanya tubuh kita itu tidak akan terinfeksi lagi. Jadi gampangnya ya tubuh bisa mencegah infeksi cacar air. Makanya ya orang yang lebih beresiko terkena cacar air itu memang orang yang belum pernah terkena cacar air walaupun usianya sudah dewasa, ataupun orang juga yang belum mendapatkan vaksinasi, ya belum pernah terkena cacar air dan juga belum mendapatkan vaksinasi. Nah, ini lebih besar lagi resikonya. Kemudian ada beberapa kelompok orang yang beresiko terkena cacar air. Itu yang pertama, usia anak di bawah 10 tahun ya belum pernah terkena cacar air ataupun belum mendapatkan vaksinasi cacar air. Yang kedua, wanita hamil yang belum pernah terinfeksi cacar air. Nah, ini memang hati-hati juga ya. Kalau wanita hamil itu bisa mempengaruhi kesehatan bayi yang dikandungnya dan juga kandungannya juga bisa terganggu. Yang ketiga, beraktivitas satu ruangan dengan orang yang terinfeksi. Nah, misalkan teman-teman kerja di ruangan tertutup ya, satu kantor misalkan ya, dalam ruangan itu ada orang yang terinfeksi cacar air. Nah, ini bisa lebih menularkan, lebih mudah menularkan maksudnya ya ke teman-teman ya, apalagi kalau teman-teman memang belum pernah terinfeksi. Yang keempat, daya tahan tubuh lemah. Nah, jadi ada orang memang yang memiliki daya tahan tubuhnya lemah ya. Nah, ini misalkan orang yang terkena HIV ya. Nah, ini kan daya tubuhnya lemah ya, gampang terkena infeksi cacar air. Begitu juga dengan orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan yang efeknya itu menekan sistem imun. Nah, jadi ini juga daya tahan tubuhnya lemah. Nah, jadi teman-teman ya, kalau teman-teman di rumah belum pernah terkena cacar air, ya sebaiknya vaksinasi ya cacar air ya, supaya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kemudian teman-teman ya yang punya pengalaman tentang cacar air, silakan tulis di kolom komentar ya, kita saling sharing. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.